Sexism. Istilah yang sangat menarik untuk dibahas di era sekarang. Boleh berpendapat? Let's join with me. Nah, seksisme sendiri adalah prasangka atau anggapan yang menyatakan bahwa salah satu jenis kelamin lebih baik atau superior dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal tersebut merujuk kepada ujaran kebencian atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Sikap seksisme ini sendiri mungkin berakar dari stereotip tradisional yang berkembang di zaman dulu yang dipakai hingga kini. Contohnya, perempuan masih bertugas untuk merawat suami dan anaknya, yang hal tersebut masih dinormalisasi pada era 70-an. Lalu muncul pertanyaan, why? Karena pada zaman tersebut belum banyaknya lowongan pekerjaan yang bisa dicicipi oleh para perempuan, serta belum banyaknya edukasi mengenai pemahaman yang salah bahwa tidak selamanya perempuan hanya bekerja di dapur, sehingga kita sebagai manusia harus mampu bergelut pada perkembangan zaman saat ini. Yang artinya apa? Bahwa tidak semua tradisi dan kebiasaan pada era dulu bisa kita bawakan dan aplikasikan di era sekarang. Oke, kembali ke topik pembicaraan dan mengkaitkannya dengan contoh sekarang. Seksisme ini sendiri tidak hanya dilakukan oleh peran lawannya, layaknya pihak perempuan yang diberikan perilaku seksisme oleh pihak laki-laki. Namun, sesama perempuan dan sesama laki-laki dapat melakukan perilaku tersebut. Bahkan orang-orang terdekat kita, layaknya ibu, ayah, keluarga, bahkan kakak atau adik ipar kita sendiri. Maupun pihak laki-laki sangat bisa menjadi korban dari perilaku seksisme ini sendiri, tapi aku sebagai perempuan tulen akan berpendapat menurut perspektif perempuan itu sendiri. Nah, di aku sendiri, perilaku seksisme ini sangatlah mengganggu, baik itu di kalangan keluarga, pertemanan, dan juga instansi-instansi yang pernah aku duduki sebelumnya. Contohnya saat SMA, aku ingat banget pernah dicibir oleh teman dekat dan juga guruku saat aku mendaftar sebagai ketua OSIS di SMA dulunya. Karena apa? Karena pada saat itu muncul stereotip bahwasanya pemimpin kok perempuan. Apakah kalian mau dipimpin oleh seorang perempuan? Yang seakan-akan hal itu adalah sebuah suatu kesalahan. Orang-orang yang memiliki mindset seksisme ini sendiri memang seringkali menjadikan wanita sebagai makhluk yang lemah, tidak kompeten, dan menganggap wanita adalah pilihan kedua dalam berkontribusi. Dan yang menariknya di sini adalah bahwa pihak perempuan terkadang tidak merasakan bahwa dirinya sedang diberikan perilaku seksisme itu sendiri. Dan uniknya mereka terkadang membela hal tersebut karena berpendapat itu adalah bentuk perlindungan laki-laki kepada pihak perempuan. Menyedihkan. Tidak hanya itu, masih banyak contoh lain yang aku dengar dan aku pantau dari orang-orang terdekatku, bahkan orang lain. Karena ada banyaknya perilaku seksisme yang diterima oleh setiap individu. Tak hanya perempuan, namun laki-laki juga menjadi korban pada perilaku seksisme ini. Contohnya, jadi laki-laki itu gak boleh nangis, nanti dicap cengeng. Perempuan gak bisa jadi pemimpin karena apa-apa mainnya perasaan. Jadi laki-laki itu harus bisa nyetir. Perempuan yang berkarir dijas melantarkan anak dan istrinya. Laki-laki gak boleh berdandan karena 11-12 kayak perempuan. Jadi laki-laki itu harus jago ngalah sama perempuan. Dan perempuan gak boleh pintar-pintar amat karena ujung-ujungnya pasti di dapur. Mungkin sebagian dari kalian sudah ignorance mulai dari awal video ini dimulai karena berpendapat bahwa topik ini tidak terlalu penting untuk dibahas. Namun, menurut aku pribadi, topik ini adalah topik yang sangat penting untuk kita bahas. Terlebih-lebih kita sebagai mahasiswa yang harus mengindahkan tridharma perguruan tinggi, yaitu mengembangkan dan mengedukasi masyarakat secara luas. Karena apa? Karena apabila perilaku seksisme ini tidak diatasi, maka dampak dan hal itu akan normalisasi di bagian masyarakat. Sehingga dampaknya akan berkepanjangan bagi si korban, tidak hanya yang rendah, namun bahkan sampai berdampak ekstrim bagi si korban tersebut.
Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya? Menurutku pribadi, ada dua proses, yaitu mengubah pola pikir sendiri dan ikut menyuarakan edukasi ini kepada masyarakat luas. Perlunya mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang terbuka, atau istilahnya adalah open-minded. Nah, membahas tentang open-minded tersebut, open-minded adalah penerimaan terhadap gagasan baru yang berkaitan dengan pandangan atau pengetahuan orang lain. Namun hal ini tidak serta-merta kita terima begitu saja. Perlu adanya pemikiran yang cerdas, seperti halnya mencari kebenaran mengenai pendapat dan gagasan baru tersebut, sehingga kita mampu menyaring hal yang benar dan yang positif mengenai gagasan-gagasan baru tersebut. Lalu bagaimana dengan pandangan seksisme ini sendiri? Sini aku bantu kamu untuk mencari tahu kebenarannya. Seksisme sendiri, apabila kita sadari, sangat erat kaitannya dengan peran gender. Untuk memahami konsep ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang disebut sebagai seks dan gender itu sendiri. Seks adalah perbedaan atau karakter antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya. Sedangkan gender adalah perbedaan ciri kepribadian dan peran sosial yang didistribusikan kepada laki-laki dan juga perempuan. Yang secara tradisional, hal ini seringkali dikaitkan dengan istilah kodrat. Hal ini berarti bahwa kodrat yang dimaksud seperti itu tidak ada. Bahwasanya peran laki-laki dan perempuan akan berubah-ubah sepanjang perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh beberapa riset yang telah dilakukan oleh para ahli. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya kodrat. Yang artinya apa? Bahwa peran gender pada zaman dulu tidak bisa kita samakan dengan peran gender di masa kini. Karena sudah banyaknya perkembangan sosial di era sekarang. Contohnya, telah banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan role model bagi sekitarnya. Layaknya alpha female seperti Mbak Najwa Shihab. Jadi, bagaimana? Mari sama-sama mengedukasi dan menyuarakan tentang seksisme ini. Dan jangan lupa, berikan pendapatmu di kolom komentar. Saya Wanda Hamida dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!